Sobat Studi, bertemu lagi dengan saya Teti. Nah, hari ini Teti akan membahas mengenai ekonomi syariah, khususnya tentang masalah riba. Di antara Sobat Studi pasti sudah tahu ya riba itu seperti apa. Nah, paling kita bahas lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian riba. Riba secara bahasa artinya tambahan atau ziyadah. Adapun riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berkepat dalam pertukaran tanpa ada pengganti, atau bisa dikatakan riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Adapun hukum riba, nah di antara kalian pasti tahu ya, betul. Hukum riba adalah haram. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bahkan riba tersebut termasuk dosa besar dan perbuatan yang terkutuk. Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Mereka bertanya, apa itu? Sabda Nabi, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi yang dikatakan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW salah satunya itu memakan riba. Jelas ya bahwa riba tersebut memang merupakan perkara yang dapat menghancurkan. Nah, adapun macam-macam dari riba, jangan salah, riba pun terdapat beberapa tipe ya. Ada 2. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl merupakan tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi tanpa memberikan pengganti. Nah, barang ribawi ini ada 6: emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Jika ditukar dengan barang sejenis, misal emas dengan emas, harus kontan dan tak ada tambahan. Jika tidak sejenis, misalkan emas dengan perak, nah harus kontan. Boleh ada tambahan. Hadis Nabi SAW tentang riba fadl, yaitu emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan kontan. Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka jualah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan. Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Yang kedua, riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini adalah riba tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Disebut juga riba jahiliyah karena masyhur di zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum adanya Islam. Bentuknya pada zaman jahiliyah seperti ini contohnya. Seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain untuk masa tertentu. Dia mengambil jumlah persentase tertentu dari harta tersebut setiap bulannya. Sedangkan pokok hartanya itu tetap. Jika peminjam tak mampu melunasi pada waktunya, diberi waktu tambahan dan pungutan tambahan. Udah nggak asing ya kalau misalkan di zaman sekarang itu kan banyak ya, sekarang ada bunganya, ada pokoknya juga, dan bahkan ketika tidak sesuai dengan tenggat waktu dikasih waktu tambahan tapi justru bunganya bertambah lagi. Nah, adapun bentuk-bentuk dari riba nasi'ah yang pertama, bunga bank, udah nggak asing ya, adalah bentuk modern dari riba nasi'ah. Nah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya bunga bank dalam kegiatan sehari-hari, apalagi di zaman sekarang. Bunga bank bisa dikatakan sudah menjadi kehidupan sehari-hari ya dalam peradaban manusia sekarang. Yang kedua itu bunga pada transaksi yang lain, juga termasuk riba nasi'ah yang haram. Misalkan nih, bunga di pegadaian, bunga di asuransi, bunga di koperasi, bunga utang luar negeri, bunga utang dalam negeri, dan bahkan bunga di rentenir. Itu sudah tidak aneh lagi ya, nggak asing mungkin bagi sobat studi mengenai bunga bank yang tadi kita katakan. Adapun hukum menyimpan uang di bank ribawi. Nah, mungkin menjadi pertanyaan ya, ini seperti apa sih? Menyimpan uang di bank ribawi dengan akad riba itu
syubhat. Nah, bisa jadi perkara syubhat ini harus ditinggalkan sih sebaiknya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seorang hamba tak akan mencapai derajat muttaqin hingga dia meninggalkan sesuatu yang tak ada dosanya, khawatir di situ ada dosanya. Yang tadi perkara syubhat ini. Nah, hadis sahih. Adapun hukum pertukaran mata uang. Nah, kalau untuk hukum pertukaran mata uang ini seperti apa sih? Oke, untuk pertukaran mata uang. Jika mata uang ditukar dengan mata uang sejenis, misal rupiah dengan rupiah, wajib memenuhi 2 syarat. Pertama, harus sama nilainya. Tidak boleh ada kelebihan atau tambahan, walaupun misalkan hanya Rp1.000 atau Rp2.000. Tidak, tetap harus sama nilainya. Yang kedua, harus kontan, tidak boleh ditangguhkan atau dikredit ya. Nah, jika mata uang ditukar dengan mata uang tidak sejenis, misalkan dolar dengan rupiah, nah, wajib memenuhi 1 syarat saja, yaitu harus kontan serta tidak boleh ditangguhkan. Oke, paling itu saja ya perkara riba yang kita bahas. Semoga bermanfaat untuk sahabat studi. Sampai bertemu lagi.